Oke. Nah, ini sekarang kita mau mendiskusikan permasalahan pengukuran tegangan puncak ke puncak. Jadi kalau kita mengukur tegangan dengan menggunakan osiloskop, ya maka tegangan yang terukur dan bentuk gelombangnya itu merupakan gelombang tegangan sinusoidal. Nah, tegangan sinusoidal ini katakanlah ini kalau ini sumbu horizontal dan ini sumbu vertikal. Sumbu horizontalnya ini omega T dan vertikalnya ini V, maka tegangan sinusoidalnya ya seperti ini gitu, bentuk gelombang tegangannya. Nah, pada gelombang tegangan tersebut ini, ya ini ada 3 variabel yang bisa kita amatin. Yang pertama kita sebut dengan tegangan puncak. Ini ya, tegangan puncak, yaitu nilai tertinggi yang dimiliki oleh gelombang. Jadi ini nilai puncak yang di sini ini nilai yang tertinggi. Dan tegangan puncak ini ada 2 jenis. Kalau yang ini dari horizontal ini ke atas, ini positif, tegangan puncak positif. Dan ini tegangan puncak juga yang negatif ini ya. Ini tegangan puncak juga, tetapi di sini yang negatif. Nah ini. Nah, dari puncak negatif ke puncak positif, ya dari puncak negatif ke puncak positif, ini kita sebut dengan tegangan puncak ke puncak. Ya, tegangan puncak ke puncak. Yaitu nilai gelombang dari puncak positif ke puncak negatif. Jadi positif ke negatif. Jadi artinya ini berarti ini kan 2 kali tegangan puncak nantinya. Dan sedangkan nilai RMS, root mean square VRMS, ya VRMS ini merupakan nilai tegangan ya sinyal yang setara dengan DC. Jadi ini ada VRMS di sini nih. Ini kira-kira ini VRMS. RMS ini root mean square, ya, root mean square. Ya, root mean square. Nah, terdapat hubungan antara tegangan puncak ke puncak, dan tegangan RMS. Nanti kita bisa tengok. Nah, jadi ini tadi bentuk gelombang tegangannya. Ya, nah jadi kalau tegangan puncaknya ini P ini yang positif ya. Ini puncaknya ini paling tinggi ini adalah A, ini A ya. Dan ini positif. Kemudian ini A negatif, ini kemari. Ini ya, ini kemari. Ini tegangan puncak juga, min A negatif ya, min A. Yang ini negatif. Lalu dari positif ke negatif, puncak ke puncaknya, inilah kita sebut dengan tegangan puncak ke puncak. Nah, ini tegangan puncak ke puncak. Nah, ini VRMS ya, nilai RMS, root mean square, 0,707 A. A ini kalau puncak. Jadi ini artinya ini 1/2 dikali nilai tegangan puncak. Nah, terdapat hubungan antara tegangan puncak ke puncak, dan nilai RMS. Jadi kalau ini kita tahu tadi ini ada tegangan puncak, ya, ini positif, yang tadi itu positif, yang ini puncak negatif, maka ini adalah puncak ke puncak dari positif ke negatifnya. Maka tegangan puncak ke puncak ini sama dengan 2 kali tegangan puncak ini ya. Nah, yang VRMS tadi ini, VRMS itu sama dengan tegangan puncak dibagi akar 2. Inilah yang tadi 0,7 berapa? 07. Ya, 0,707 tegangan puncak. Nah, ini. Ya, ini harus diingat nih ya, rumusan ini. Oke. Kita tengok contoh soalan. Contoh 1. Bentuk tegangan jala-jala PLN diukur dengan menggunakan osiloskop. Ya. Artinya katakanlah kalau ini ada plak ya. Plak ini stop kontak ya, plak atau stop kontak dari PLN. Kemudian ini kita ukur ini dengan menggunakan osiloskop. Ya, dengan menggunakan osiloskop. Maka
Hasil pembelajaran gelombang ini akan ada satu gelombang yang di display ya ini ya. Ini gelombang. Nah, gelombang diperoleh bahwa tegangan puncaknya adalah 311. Maka ini ya diketahui tegangan puncaknya sama dengan 311 volt. Nah, yang ditanya di sini adalah tegangan puncak ke puncak. Tegangan puncak ke puncaknya berapa? Lalu tegangan RMS-nya, VRMS-nya berapa? Ini ya A, B. Maka untuk menjawabnya ini kita jawab ya. Kita jawab. Yang A, tegangan puncak ke puncak itu rumusnya 2 kali tegangan puncak. Jadi 2 kali tegangan puncaknya 311 volt. Sama dengan 622 volt. Inilah yang ini ya. Kemudian yang B, VRMS, tegangan RMS sama dengan tegangan puncak dibagi akar 2. Jadi sama dengan 311 dibagi akar 2, nilai yang sama dengan 219,9 volt. Ya. 200 atau 220 volt. Nah, ini yang ini. Dan ya, ini ingat hubungan antara tegangan puncak ke puncak dan tegangan RMS. Kita tengok contoh 2. Pengukuran tegangan jala-jala sistem elektrik ditunjukkan gambar 2 di samping. Ya. Ini mengukur tegangan dengan menggunakan voltmeter. Yang pertama ditanya tentukan nilai-nilai atau besaran elektrik apa saja yang diperolehi dari hasil pengukuran tersebut. Ya. Jadi ini yang tertampil artinya apa gitu. Di sini kan ada 49,9 Hz. Ada 235,5 volt dan ini AC ya, untuk AC. Yang B tentukanlah tegangan puncak P puncak dan tegangan puncak ke puncak VV. Gambarkan bentuk gelombang tegangan tersebut. Berapakah nilai tegangan pada saat T 0,015 second? Nah, ini mau kita tengok ya. Jadi, bedakan ketika kita mengukur tegangan dengan osiloskop dan mengukur tegangan dengan voltmeter. Oke ya. Harus diingat, ketika mengukur tegangan pada voltmeter, maka nilai tegangan yang tertampil itu adalah nilai tegangan RMS. Jadi ini artinya di sini yang 235,5 ini adalah PRMS sama dengan 235,5 volt. Dan frekuensinya adalah ya frekuensinya 49,9 Hz ya, 49,9 Hz. Nah ini. Inilah yang untuk jawaban A yang ini. Lalu kita mau mencari tegangan puncak dan tegangan puncak ke puncak. Ini tadi yang ini ya. Maka tegangan puncak itu sama dengan kalau rumusnya tadi kan mulanya VRMS sama dengan tegangan puncak per akar 2. Atau Pi puncak sama dengan akar 2 dikali VRMS. Ya, jadi sama dengan akar 2 dikali VRMS-nya 235,5 volt. Ya, inilah yang 333 volt. Ya, ingat ya, VRMS tadi hasil pembacaan voltmeter. Kemudian tegangan puncak ke puncak ini sama dengan 2 kali tegangan puncak. Jadi sama dengan 2 kali 333 volt sama dengan 666 volt. Ya. Lalu yang apa yang C? Gambarkan bentuk gelombang tegangan tersebut. Nah, jadi kalau kita gambarkan, gambarkanlah ini horizontal, garis vertikal dan horizontal. Ya, ini kalau di sini omega T. Nah, kemudian tadi ingat tegangan bentuk gelombang tegangan adalah sinusoidal. Maka ini gambarkan satu gelombang sinusoidal untuk satu sikel. Dan ingat satu sikel itu adalah satu periode. Jadi ini kemari, dari sini kemari, ini adalah satu periode. Ya T. Ya T, ini T, ingat T itu sama dengan seper F. Jadi sama dengan seper F itu tadi 49,9 Hz. Jadi sama dengan 0,02 second. Inilah yang ini ya, 0,2 second. Lalu di sini tinggal kita letakkan data-datanya. Ya.
Ya, nah, tinggal kita letakkan data-datanya, yang mana untuk tegangan puncak ini kita perolehin tadi berdasarkan hitungan adalah 333 volt ya. Maka kita tulislah tegangan puncak sama dengan 330 volt. Lalu tegangan puncak ke puncaknya yang ini. Ya, tegangan puncak ke puncaknya sama dengan hasil perhitungannya 666. Ya, 666 volt. Ya. Nah, kemudian tadi PRMS sama dengan akar 2 kali tegangan puncak ya, akar 2 kali 333 volt. Nah, ini nilai yang 235,4 volt ya. Nah, kalau mau kita gambarkan tuliskan fungsinya ini kita ingat tadi V sama dengan tegangan puncak sinus omega T. Jadi tegangan puncaknya 333 dikali sinus omega adalah 2pi Ft. Ya, sama dengan 333 kali sinus 2pi F-nya tadi 49 ya kali 49,9 T. Nah, inilah yang 333 sinus ya 99,8 pi T. Nah, yang ini ya. Nah, ini fungsinya dia. Oke, kalau kita mau mencari tadi T, berapa tegangan pada saat T sama dengan 0,015. Jadi kita tulis dulu P sama dengan P puncak sin omega T sama dengan tadi P puncak sinus 2pi Ft ya. Jadi sama dengan 333 sinus 2pi kali 49,9 dikali 0,015 ya. Jadi ini sama dengan 333 sinus ya 2 kali 49,9 kali 0,015 adalah 1,5 pi ya. Nah, ini. Nah, V ini kalau dalam siklus tadi ini kan ini kalau ikutkan ini kan kemari. Ini yang kemari satu ini siklusnya kan 2 pi. Ya, ini 2 pi. Dari sini kemari 2 pi. Nah, separuhnya ini adalah V ya. V. Nah, jadi pi 180 derajat. Ya, jadi ini 333 kali sinus 1,5 kali 180 derajat ya. Jadi sama dengan 333 kali sinus 270 derajat ya. 270 derajat itu min 1. 333 kali min 1, jadi sama dengan min 333 volt. Nah, ya. Ya, inilah yang untuk tegangan, tadi bentuk tegangan, ya kalau dengan osiloskop bisa nampak dia bentuk gelombangnya, ya. Lalu kalau untuk multimeter, voltmeter, tegangan yang terukur itu nilai VRMS-nya. Oke. Oke ya, nah kemudian kita lanjut ya untuk pengukuran tegangan ini dengan menggunakan osiloskop ya. Ya, nah ini saya baca dulu. Amplitudo puncak ke puncak dan dari bentuk gelombang yang ditampilkan dengan mudah diukur pada osiloskop. Gambar 4 ini menunjukkan dua gelombang sinus dengan amplitudo dan periode waktu yang berbeda. Jadi kalau kita perhatikan ini ada dua gelombang. Yang ini satu gelombang, ini referensinya yang ini ya. Ini reference. Ini sumbu referen, ya sumbu referensi. Ya ditampilkan dalam satu osiloskop. Satu gelombang yang pertama ini. Ya ini gelombang A. Kemudian ada lagi ini gelombang yang kecil ini.
Ini gelombang B. Nah, puncak ke puncak dari gelombang A ini adalah, kalau ini yang ini artinya satu division ya. Satu division. Satu kotak besar ini satu division. Kemudian dalam satu kotak besar ini ada 1, 2, 3, 4, 5 lah. 5 kotak kecil. Jadi satu kotak besar itu sama dengan satu division. Ya, kemudian dalam satu kotak besar ada 5 skala kecil. Ya, jadi kalau kalau satu skala kecil, ini satu skala kecil, ya ini artinya 0,2 division ya, 0,2 division. Ya, 0,2 division 1 dibagi 5. Ya, 1 bagi 5. Ya, 1 bagi 5. 0,2 division, jadi satu skala kecil. Jadi ini agak-agak ini 4,6 division, ini 1, 2, 3, 4. Kemudian ini ya kira-kira ini 0,3 tambah 0,3, 0,6, 4 tambah 0,6, 4,6. Dan ini untuk puncak ke puncak yang gelombang B ini dibentuk dengan 2 division. Dan ya. Dan lihat tadi keterangannya. Gelombang A memiliki amplitudo puncak ke puncak 4,6 division, pembagian vertikal divisionnya, sementara gelombang D diukur pada 2 division. Pembagian vertikal puncak ke puncak. Pengontrol volt per division adalah sangat penting untuk dicek pada posisi kalibrasi ya, calibrate position untuk pengukuran amplitudo bentuk gelombang tersebut. Nanti saya jelaskan tegangan puncak ke puncak dari bentuk gelombang diukur dengan mengalihkan setting pole per division terhadap pembagian vertikal puncak ke puncak oleh gelombang tersebut seperti diberikan oleh persamaan 1. Jadi tegangan puncak-puncak itu pembagian vertikal puncak ke puncak kali pole per division. Nah, jadi pada osiloskop ini ada pole per division ya. Ini pole per division, ini untuk nilai tegangan ya. Kalau untuk time per division ini untuk nilai periode. Dari periode nanti kita bisa cari frekuensi. Ya. Jadi berapa nilainya yang sebenarnya itu adalah berapa division kalau puncak ke puncak, berapa division yang ada yang ditempuh untuk satu puncak ke puncak dikali setting pole per division untuk pole-nya. Sedangkan nanti untuk periode sama, dalam satu periode ini berapa division, kemudian dikalikan setting time per division. Itu artinya. Ini ya. Ini yang ini. Ya, kita tengok contoh. Gelombang tegangan A dan B pada gambar 4 masing-masing memiliki tegangan puncak ke puncak 4,6 division dan 2 division. Jika setting pulse per divisionnya adalah 100 milipole per division. Ya, jadi kalau tadi ini disetting pada 100, ya ini kalau pas di sininya 100, nah ini kebetulan samanya ini disetting pada 100 milipole per division. Ya. Nah, pertanyaannya, tentukanlah tegangan puncak ke puncak, tegangan puncak, dan tegangan RMS dari gelombang tegangan A. Yang B, tentukanlah tegangan puncak ke puncak, tegangan puncak, dan tegangan RMS dari gelombang tegangan B. Baik ya, perhatikan betul ini ya. Ini nanti ada dalam final exam. Ya, nanti jadi ini untuk yang pertama kita mencari tegangan puncak ke puncak, tegangan puncak, dan tegangan RMS dari gelombang tegangan A diberikan. Jadi tadi yang tegangan A, ya kira-kira ini kalau saya gambarkan, ini ya saya gambarkan, ini dari puncak ke puncaknya, ya puncak ke puncak itu tadi kan ada 4,6 division.
Lalu kalau settingnya yang ini knobnya tadi, pole per division, ini kan 100 millivolt ya per division. Ya, maka tinggal carikan aja ketika menentukan tegangan puncak ke puncak, ini pembagi vertikal puncak ke puncak ya, pembagi vertikal ya puncak ke puncak dikali pole per division. Jadi 4,6, jadi 4,6 division dikali 100 millivolt per division. Ya, jadi ini potong habis-habis, tinggallah 4,6 kali 100 millivolt sama dengan 460 ya 460 millivolt ya. Nah, ketika diketahui dan didapatkan tegangan puncak-puncak, kita mau mencari tegangan puncak ya dengan mudah ya. Kita tahu kan tegangan puncak ke puncak sama dengan 2 kali tegangan puncak. Atau tegangan puncak itu sama dengan kan setengah kali tegangan puncak ke puncak. Jadi sama dengan setengah kali puncak ke puncaknya 460 sama dengan 230 millivolt ya yang ini. Oke, udah dapat itu RMS, kita cari RMS. VRMS sama dengan tegangan puncak dibagi akar 2. Jadi tegangan puncaknya tadi 230 bagi akar 2, ini sama dengan 162,63 millivolt ya. Nah, inilah dia. Ya. Nah, cara yang sama untuk gelombang tegangan B. Ya, tadi kalau gelombang tegangan B, ini kira-kira, ini tadi kemari, ini yang B ya. Ini puncak ke puncaknya kan 2, puncak ke puncak sama dengan 2 division. Oke, maka kita cari dulu tegangan puncak ke puncak, berapa polnya, itu sama dengan pembagi ya vertikal puncak ke puncak kali volt per division. Ya, jadi sama dengan tegangan puncak ke puncak. Tadi adalah 2 division dikali volt per divisionnya yang tadi dinyatakan dalam soalan 100 millivolt per division ya. 100 millivolt per division. Jadi sama dengan 2, ini habis ya, kali 100 millivolt sama dengan 200 millivolt. Ini ya, yang ini. Oke, kemudian tegangan puncak ini sama dengan tegangan puncak ke puncak dibagi 2. Jadi 200 millivolt dibagi 2 sama dengan 100 millivolt ya, yang ini. Ya, kemudian VRMS sama dengan tegangan puncak dibagi akar 2 sama dengan 100 millivolt dibagi akar 2, inilah sama dengan 70,71 millivolt ya, yang ini. Lah ya. Jadi ingat, ini mungkin ujian akhir semester akan keluar ya. Contoh seperti ini. Oke. Itulah tadi untuk yang tegangan, terkait tegangan vertikal berapa division, kemudian setting pole per divisionnya. Nah, sekarang kita mau mencari frekuensi, ya, pengukuran frekuensi. Ini saya baca dulu. Periode waktu ditentukan dengan mengalihkan pembagi horizontal untuk satu siklus oleh pensettingan time per division. Seperti diberikan oleh persamaan 2 ini ya. Selanjutnya, frekuensi ditentukan sebagai kebalikan dari periode. Pengontrol time division adalah sangat penting untuk dicek pada posisi kalibrasi untuk pengukuran frekuensi bentuk gelombang. Ya, jadi ini tadi, kalau ini tadi ada ini ada time per division, dia setting ke berapa. Ya, misalnya ini, kalau ini penunjuknya, ini di sini 0,5 millisecond. Lalu dalam satu gelombang penuh, ya dalam satu gelombang penuh, ini misalnya ini ditempuh ada berapa division. Ini sama, dari satu gelombang penuh, kalau ini kemari, ada berapa division. Nanti ya. Kalikan time per divisionnya untuk dapatkan periode. Kemudian untuk frekuensi sama dengan 1 per periode ya. Kita tengok contoh. Gelombang tegangan A dan B pada gambar 4 masing-masing memiliki 2 siklus. Ya, 2 periode 2T dengan 2T sama dengan 8,8 division. Dan 6 siklus, 6 periode 6T
dengan 6T 8,8 division. Jika setting time per division adalah 0,8 milisecond per division, tentukanlah frekuensi dari gelombang tegangan A, frekuensi dari gelombang tegangan B. Jadi kalau kita tengok ini, yang ini kemari, ini satu periode, ini kemari, satu periode lagi, jadi 2 periode. Ini ada 2 periode yang sama dengan 8,8 division. Ya, jadi satu periodenya 8,8 dibagi 2 sama dengan 4,4 division ya. Untuk satu periode. Sedangkan yang gelombang kecil ini 1, kemari 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ini ada 6 periode, ini yang sama dengan 8,8 division. Jadi satu periode itu sama dengan 8,8 division dibagi 6. Ya, nanti ya kita tengok berapa division ini per satu periodenya. Nah ya, oke ya. Jadi kalau kita mau mencarikan periode ya bisa langsung. Kalau tadi diketahui 2T sama dengan 8,8 division ya. Nah, 2T ini berapa milisecond? Maka 2T ini kalau rumusnya 2T, jadi nantinya dalam second, dalam second, jadi 2T itu sama dengan 8,8 division, dikali settingnya tadi adalah 0,5 milisecond per division. Ini potong-potong, jadi 8,8 kali 0,5 sama dengan inilah yang 2,2 milisecond. Inilah periodenya. Nah, ketika diketahui periode, kita cari frekuensi, maka F itu sama dengan seperti, sama dengan 2,2 kali 10 pangkat min 3 ya, mili, ini mili. Inilah sama dengan 4,5 kali 10 pangkat 2 atau 450 Hz ya. Nih. Nah, sama juga tadi untuk gelombang B. Tadi gelombang B kan 6T sama dengan 8,8 division. Kemudian kalau dalam second ya 6T itu sama dengan 8,8 division dikali sighting time per division, yaitu 0,5 milisecond per division. Ya, ini potong jadi 8,8 kali 0,5 ya. Ini 6T ya. Atau T sama dengan 8,8 kali 0,5 bagi 6. Inilah sama dengan 0,73 milisecond. Ini yang ini ya. Nah, setelah dapat periode, kita cari F. F sama dengan seperti, sama dengan 0,7 kali 10 pangkat min 3. Ini yang sama dengan 137 Hz. Ya. Nah, ini. Ya, cara dia. Nah, kemudian dari 2 gelombang yang ada, kita bisa mencari beda fasa. Ya, beda fasa antara 2 bentuk gelombang, seperti gambar 5 ini, diukur dengan persamaan. Ini beda fasa dalam pembagian division dikali degree per divisionnya. Jadi kalau ini katakanlah ini ya, dari sini ini theta, ini ada theta. Ya, ada ini 1,4 division, bezanya dia 1,4 division. Lalu per divisionnya berapa gitu. Ya, per divisionnya berapa? Kita tengok ada dalam satu gelombang penuh, dia ada berapa division. Ini satu gelombang penuh, ya, ini ada sama dengan berapa division. Berapa division. Kemudian satu gelombang penuh kan 360. Jadi satu division ya
360 dibagi berapa divisionnya itu. Ini maksudnya berapa degree-nya. Ya. Ini contoh, tentukan beda fasa antara dua gelombang tegangan pada gambar 5. Jadi kalau kita tengok satu siklus penuh 360, kedua gelombang dibentuk dalam 8 division. Ini kita tengoklah ya. Kalau ini saja, ini dari sini, ini kemari. Nah, ini satu gelombang penuh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan 8 division ya. 8 division ini katanya, sehingga nilai degree per division. Nah, degree per divisionnya ini satu gelombang penuh kan 360 derajat. Jadi 360 derajat dibagi 8 division. 45 derajat per division. Jadi artinya ini satu kotak besar nilainya 45 derajat. Nah, sehingga kedua gelombang memiliki beda fasa dalam dip adalah 1,4 division. Artinya nih kalau dia ada beda fasa, ya beda fasa diketahuilah sini nih. Nih ya. Nih beda fasa. Artinya dia kalau kita tengok ini kemari kan sama 8 ya. Ini munculnya di sini, kemudian ini munculnya di sini. Jadi inilah beda fasa plug ini. Jadi ini 1,4. Ya 1,4 division. Jadi dengan menggunakan rumusan yang ini, beda fasanya bisa kita hitung, ya beda fasa sama dengan beda fasa dalam pembagian division kali degree per division ya. Jadi 1,4 division kali 45 per division. 1,4 ini dari yang sini. Ini tadi ini sama dengan 1,4 division. Ini yang dalam divisionnya 1,4 division. Jadi kalikan satu divisionnya berapa? Yaitu 45 derajat per division. Jadi 1,4 division kali 45 derajat per division, potong-potong, ini sama dengan 1,4 kali 45 derajat. Nilai yang sama dengan 63 derajat ya. Nih. Oke, terima kasih.